Shalom adik-adik kelas besar, apa kabarnya hari ini? Kaisar terus berdoa, adik-adik terus sehat, adik-adik terus semangat. Walaupun sekolahnya online, sekolah minggunya juga online, tapi nggak apa-apa. Adik-adik terus semangat untuk mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa, lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau berikan sikap yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Tuhan, kami bersyukur kalau hari ini Tuhan boleh memberkati kami, anak-anak kelas besar di sekolah minggu, City Blessing masih boleh mendengarkan firman Tuhan melalui video pada hari ini. Tuhan berkati agar kiranya kami boleh fokus untuk mendengarkan firman Tuhan, kami boleh sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan hingga selesai. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur, haleluya, amin. Nah adik-adik, kemarin hari Jumat kita sudah merayakan Jumat Agung, yaitu hari kematian Tuhan Yesus, di mana Tuhan Yesus mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita semua, dosa Kak Esther, dosa adik-adik, dan juga dosa semua orang percaya sama Tuhan Yesus. Hari ini kita senang karena Tuhan Yesus menang di atas kayu salib. Tuhan Yesus menang, Tuhan Yesus mengalahkan maut, dan Tuhan Yesus hidup. Nah hari ini kita mau belajar tentang firman Tuhan, yaitu tentang hari kebangkitan Tuhan Yesus. Kak Esther tahu, adik-adik pasti juga udah sering dengar hari kebangkitan Tuhan Yesus, sering dengar banget juga karena setiap minggu, setiap tahun kita dengerin, kita belajar firman Tuhan tentang hari kebangkitan Tuhan Yesus. Hari ini buka Alkitabnya di dalam Matius 28 ayat 1 sampai 20. Nanti setelah video ini dibaca sampai selesai firman Tuhannya. Hari ini melalui kebangkitan Tuhan Yesus di atas kayu salib, Tuhan Yesus menang, mengalahkan maut, Tuhan Yesus hidup, dan kita juga sebagai anak-anak Tuhan, kita menjadi pemenang. Itu semua karena Tuhan Yesus. Melalui kebangkitan Tuhan Yesus kita belajar dua hal pada hari ini. Karena Tuhan Yesus mengalahkan maut, Tuhan Yesus hidup, Tuhan Yesus bangkit, Tuhan Yesus menang, kita juga diubah. Yang tadinya dari hamba dosa menjadi hamba kebenaran atau hambanya Tuhan Yesus. Kita menjadi pemenang. Yang tadinya hidup kita menjadi hamba dosa, sekarang kita menjadi hambanya Tuhan Yesus. Kita menjadi anak-anak Tuhan Yesus, kita menjadi pemenang. Oleh karena itu, karena kita sudah dimenangkan oleh Tuhan Yesus dengan cuma-cuma loh adik-adik, kita dimenangkan Tuhan Yesus dengan cuma-cuma, nggak harus bayar, nggak harus ngapa-ngapain. Harusnya kita yang di atas kayu salib, tapi Tuhan Yesus dengan kasihnya yang begitu besar sama kita, sama Kak Esther, sama adik-adik, tapi Tuhan Yesus mau gantiin kita semua di atas kayu salib. Oleh karena itu, karena kita sudah dimenangkan, kita juga harus berubah. Yang tadinya nggak baik, berubah menjadi yang lebih baik lagi. Yang tadinya udah baik, berubah menjadi lebih baik lagi. Untuk apa? Biar Tuhan Yesus senang. Tuhan Yesus senang kalau ngelihat kita berubah, karena Tuhan Yesus sudah menebus kita dari dosa. Kita sudah dimenangkan sama Tuhan Yesus, kita sudah menjadi pemenang. Kita harus berubah. Yang tadinya suka nyontek, berubah jadi nggak pernah nyontek. Yang tadinya malas belajar, berubah menjadi seneng belajar. Karena kan adik-adik kan masih sekolah nih, tugas utamanya yaitu belajar. Bener banget, tugas utamanya belajar. Jadi belajar dengan sungguh-sungguh, dapat nilai yang bagus, dapat nilai yang baik, menyenangkan hati mama, menyenangkan hati Tuhan Yesus juga. Dan juga berubah yang tadinya suka ngomong kasar, suka ngomong jorok, berubah menjadi ngomongnya jadi lebih baik lagi, ngomongnya enggak kasar, ngomongnya baik. Lalu yang tadinya suka berantem sama adiknya, sama kokonya, sama cicinya, sama abangnya, sama masnya, berubah jadi
sekarang jadi saling mengasihi, saling sayang sama saudara-saudaranya. Berubah pokoknya, yang tadinya hal-hal yang gak baik kita tinggalin semuanya, kita berubah menjadi yang lebih baik lagi. Oke, lalu poin yang kedua, kita juga belajar dari kebangkitan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menang, mengalahkan maut. Tuhan Yesus hidup, dan Tuhan Yesus mau bukan cuman orang Kristen, bukan cuman Kak Esther, adik-adik yang ada di sini yang tahu tentang kemenangan Tuhan Yesus, tapi Tuhan Yesus juga mau semua orang di dunia ini, semua orang tahu kalau Tuhan Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat yang ada. Tuhan Yesus sudah mengalahkan maut, Tuhan Yesus sudah hidup, Tuhan Yesus sudah bangkit. Tuhan mau biar kita juga memberitakan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus mau biar semua orang itu tahu kalau Tuhan itu hidup, Tuhan itu bangkit. Nah, makanya nih, kita semua, Kak Esther, adik-adik, guru sekolah minggu, orang-orang percaya semuanya yang ada di dunia ini, semuanya yang udah menerima keselamatan cuma-cuma dari Tuhan Yesus, Tuhan mau kita menjadi pemberita firman Tuhan. Kita kasih tahu ke orang lain kalau Tuhan Yesus itu udah hidup, Tuhan Yesus sudah bangkit, Tuhan Yesus mengalahkan maut, Tuhan Yesus menang. Dan Tuhan Yesus itu satu-satunya juru selamat yang ada di dunia ini. Dengan caranya apa, Kak Esther? Aku kan masih kecil, aku malu, Kak Esther, kalau harus khotbah, harus kayak guru sekolah minggu, kayak Om Dar. Kan malu, Kak Esther, aku gak berani. Gak apa-apa adik-adik, kita harus belajar berani, karena Tuhan Yesus berani menggantikan kita di atas kayu salib, dipaku, dikasih mahkota duri, dicambuk. Tuhan berani menerima itu semua, padahal Tuhan gak berdosa sama sekali, Tuhan gak salah sama sekali, tapi Tuhan berani menanggung itu semua hanya untuk kita, karena Tuhan begitu mengasihi kita, mengasihi adik-adik yang lagi nonton video, mengasihi Kak Esther, dan mengasihi semua orang yang percaya sama Tuhan Yesus. Belajar melalui dari sikap, dari perkataan, di sekolah menjadi contoh buat temen-temennya, nggak nyontek, belajar sungguh-sungguh. Dan kalau di rumah, menjadi contoh buat tetangganya yang lain, nurut sama mama papa, rukun sama adiknya, sama kokonya, cicinya, abangnya, kakaknya, masnya, mbaknya. Dan memberitakan firman Tuhan itu juga nggak harus yang kayak pendeta gitu, enggak, tapi melalui sikap juga kita bisa gitu. Kayak misalnya yang tadi Kak Esther bilang, adik-adik di sekolah yang walaupun teman-temannya suka nyontek waktu ulangan, adik-adik belajar untuk nggak nyontek, adik-adik belajar sungguh-sungguh biar nggak nyontek, adik-adik mengerjakannya sendiri, dapat nilai yang bagus. Itu juga udah menyenangkan hati Tuhan banget, dan itu juga udah menjadi kesaksian bagi orang-orang, bagi teman-teman adik-adik. Pasti nanti teman-teman adik-adik bilangnya kayak gini, wah dia tuh orang Kristen, katanya dia tuh orang Kristen, dia anaknya Tuhan, dia percaya tuh sama Tuhan Yesus tuh, Tuhan dia tuh Tuhan Yesus. Yang lain nyontek, dia nggak nyontek. Itu udah hebat banget, itu udah jadi adik-adik udah memberitakan firman Tuhan melalui sikap adik-adik. Terus teman-temannya udah pada ngomong kasar, udah pada ngomong jorok, udah pokoknya udah nggak baik gitu, ngomongnya udah kasar, jorok. Nah, adik-adik belajar untuk ngomongnya halus, yang baik, yang enggak kasar. Itu juga adik-adik udah memberitakan firman Tuhan, adik-adik udah ngasih tahu ke teman-temannya kalau anak-anak Tuhan Yesus itu nggak kayak gitu. Kenapa nggak kayak gitu? Karena udah diselamatin sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah memenangkan kita, Tuhan Yesus sudah memerdekakan kita. Kayak gitu adik-adik. Oke, jadi melalui kebangkitan Tuhan Yesus ini kita belajar dua hal. Yang pertama, kita berubah dari yang tadinya enggak baik, kita menjadi lebih baik lagi. Yang tadinya udah baik, kita menjadi lebih baik lagi. Biar apa? Biar Tuhan disenangkan. Tuhan senang kalau kita hidupnya baik, kita memberkati orang lain. Tuhan Yesus senang. Lalu yang kedua, kita memberitakan kebenaran firman Tuhan, kita memberitakan Injil.
melalui sikap kita, melalui perkataan kita, mau di sekolah, di rumah, dimanapun adik-adik berada. Nah, hari ini Kak Esther punya yang spesial banget buat adik-adik di kelas besar, karena hari ini hari spesial, hari Paskah, hari kebangkitan Tuhan Yesus. Kak Esther punya 2 PR. Jangan takut, PR-nya dikerjain nanti setelah selesai, kasih videonya ke guru-guru sekolah minggu. PR yang pertama, dicatat ya. Ayat hafalan seperti biasa di dalam Roma 6 ayat 9. Dibaca. Esther bacain ya, Roma 6 ayat 9. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, ia tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas dia. Dikit kan? Lalu PR yang kedua, karena kita sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus, Tuhan Yesus sudah bangkit, Tuhan Yesus sudah mengalahkan maut, kita menjadi pemenang, kita ditebus dari dosa. Karena Tuhan Yesus udah baik, kita mau ucapin terima kasih sama Tuhan Yesus. Nah, tadi kan poin yang kedua, kita belajar untuk memberitakan firman Tuhan. Benar? Benar. Nah, Kak Esther minta adik-adik kelas besar memberitakan firman Tuhan, terus di videoin. Misalnya adik-adik ngomong sama temennya yang belum percaya sama Tuhan Yesus, atau cerita ke mama papa. Misalnya, mama, papa, aku seneng banget gitu karena kebaikan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mau mati di atas kayu salib. Nah, karena Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, aku hidup sampai sekarang. Tuhan udah memberkati aku. Apa yang adik-adik rasakan? Misalnya, Tuhan aku masih bisa sekolah, walaupun sekarang online, masih bisa sekolah minggu walaupun online, gak bisa ketemu sama guru-guru sekolah minggu yang lain, gak apa-apa, tapi aku masih bisa dengerin firman Tuhan. Itu juga kebaikan Tuhan Yesus. Pokoknya adik-adik ceritain tentang firman Tuhan, tentang kebaikan Tuhan buat diri adik-adik, di videoin, kasih tahu, boleh ke temennya, boleh ke mama papa, boleh ke koko, adik, cicinya, boleh juga ke saudara-saudaranya yang belum percaya sama Tuhan. Boleh banget. Kayak gitu ya. Jadi PR-nya ada yang kedua. Yang pertama hafalin ayat hafalan dari Roma 6 ayat 9. Dan yang kedua, bikin video tentang adik-adik sedang memberitakan firman Tuhan kepada siapapun yang belum percaya sama Tuhan. Mama papanya yang belum percaya, boleh adik-adik ceritain, di videoin, dikasih ke guru-guru sekolah minggunya. Oke deh, kalau gitu kita mau berdoa. Firman Tuhan kita udah selesai, lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih kalau hari ini Tuhan boleh memberkati kami melalui kebangkitan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Kami bersyukur Tuhan, melalui kebangkitan-Mu kami boleh hidup. Kami bersyukur melalui kebangkitan Tuhan kami menang. Kami yang tadinya hamba dosa, kami menjadi hamba kebenaran. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang begitu besar. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya, amin. Nah, adik-adik jangan lupa kerjain PR-nya. Minggu depan kita ketemu lagi. Sampai jumpa di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.